Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai transformasi, yaitu yang berisi tentang Yang pertama ada translasi, yaitu perpindahan. Yang kedua ada refleksi. Yang ketiga ada rotasi. yang keempat ada dilatasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Damayanti, absen 34. Dan saya Zara Mesyifa Azalia, absen 35. Saya Firda Fajaranti, absen 9. Dan saya Gabriela Zevanya Mareta, absen 10. Saksikan video kita teman-teman, bye-bye. Hai semua, hari ini saya akan membahas mengenai materi translasi atau yang bisa disebut dengan pergeseran. Translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada satu bidang dengan jarak besar dan arah yang sama. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal dan titik akhir. Dalam peristiwa ini menjelaskan bahwa orang tersebut memiliki jarak dan arah yang sama. Setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan contoh soal dan menjelaskan cara penyelesaiannya. Sebelum itu, kita akan membahas rumus untuk mencari bayangan titik dalam translasi atau bisa disebut dengan pergeseran, yaitu jika titik X, Y ditranslasikan AB, maka bayangan titiknya menggunakan rumus X aksen, Y aksen. Itu adalah bayangannya, sama dengan X tambah A, Y tambah B. Lalu, saya akan memberikan dua soal. Dari dua soal tersebut, kita akan membahas satu soal saja, yaitu soal A, dengan titik 3,4. Caranya, kita tinggal jumlahkan 3,4 dengan translasi 2 dan 3. Jangan lupa masukkan rumus awal X aksen dan Y aksen. Lalu sama dengan titik 3 tambah translasi 2. Bawahnya titik 4 tambah translasi 3. Maka jika dijumlah 3 tambah 2 sama dengan 5 dan 4 tambah 3 sama dengan 7. Hasilnya adalah 5 dan 7. Maka bayangan titiknya yaitu 5,7. Itulah cara gampang bertranslasi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu refleksi. Refleksi dalam matematika merupakan perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain. Contohnya seperti pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, dalam refleksi ini, jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Pencerminan atau bahasa matematikanya yaitu refleksi. Perhatikan tabel berikut ini. Di tabel ini ada refleksi, titik awal, dan bayangan. Yang pertama perhatikan di sebelah sini. Di sini ada sumbu X, yaitu titik awalnya X, Y. Jadi bayangannya akan menjadi X, min Y. Lanjut, jika dia direfleksikan terhadap sumbu Y, titik awalnya yaitu X, Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Perhatikan perubahan bentuknya, yang tadinya X, Y, lalu bayangannya menjadi min X, Y. Lanjut yang ketiga, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, titik awalnya X, Y, maka bayangannya akan menjadi Y, X. Kemudian yang terakhir, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, titik awalnya yaitu X, Y, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Perhatikan cara penggunaan pada tabel berikut agar lebih mudah. Tentukan bayangan titik 3,5 oleh refleksi berikut. Yang A refleksi sumbu X, kemudian yang B refleksi garis Y sama dengan min X. Kita bahas yang A dulu. Titik R yaitu 3,5, maka bayangan titiknya atau R aksennya yang A ini direfleksikan terhadap sumbu X. Maka kita lihat tabel refleksi sumbu X. Kalau titik awalnya X, Y, maka bayangannya yaitu X, min Y. Itu artinya kalau titiknya 3,5, maka bayangannya akan menjadi 3, min 5.
Jadi, kita tinggal ikuti saja titik awal dan bayangannya. Lanjut yang B masih dengan titik R. Titik R-nya 3,5, maka bayangannya atau R aksennya yaitu kita lihat refleksi garis Y sama dengan min X. Kita lihat tabel sebelah sini, garis Y sama dengan min X, titik awalnya X, Y, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Kita perhatikan perubahan dan posisi tandanya. Itu artinya jika titik awalnya 3,5, maka hasil bayangannya yaitu min 5, min 3. Nah, itu tadi adalah cara untuk menyelesaikan soal-soal pencerminan atau yang bisa disebut refleksi. Lalu saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Gerakan rotasi ini terjadi ketika suatu benda atau sistem melakukan perputaran terhadap sumbu tertentu. Mirip dengan gerakan benda yang berputar seperti roda atau piringan yang berputar di sekitar titik tetap. Dalam materi rotasi ini, rotasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pusat 0,0. Lalu yang kedua ada pusat A, B. Untuk pusat 0,0 terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada rotasi positif yang berlawanan jarum jam. Lalu ada juga rotasi negatif yang arahnya searah dengan arah jarum jam. Lalu yang kedua, yang pusat A, B, cara untuk menentukan bayangan titiknya atau X aksen dan Y aksen berlaku rumus sebagai berikut. Lalu langsung saja kita membahas soal yang pertama, yaitu tentukan bayangan dari A 3,1 jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buka kembali tabel yang berlawanan arah jarum jam, yaitu rotasi positif. Di soal kita diberikan sebuah titik A yaitu 3,1. Lalu kita diminta untuk menentukan bayangan titiknya. Perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini sudah disebutkan bahwa dia dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka perhatikan tabel rotasi yang 90 derajat. Di sini kita diberikan titik X, Y, maka akan menjadi min Y, X. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya akan menjadi min Y, X. Y di sini dikalikan dengan negatif yang akan menjadi negatif Y, dan yang X hanya berubah posisi menjadi di belakang min Y. Begitupun dengan titik A ini, bayangannya akan menjadi A aksen. Angka belakang dulu akan dikalikan dengan negatif, seperti Y angka belakang dikalikan dengan negatif, yang akan menjadi min 1. Angka 3 ini menjadi tetap, namun dia hanya berubah posisi menjadi di belakang, yaitu min 1,3. Maka bentuk bayangan dari A 3,1 yaitu menjadi A aksen dalam kurung negatif 1,3. Materi yang keempat dan yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi adalah suatu objek dua dimensi yang memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa harus mengubah bentuk, angka atau objek. Setiap objek sebelum dan sesudah dilatasi akan serupa dengan satu sama lain. Misalnya sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 3 satuan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dan menunjukkan soal-soal perkalian dilatasi. Langsung saja ke contoh berikut ini. Jika titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat didilatasikan 0,0, maka bayangan titiknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan KX, KY.
Kali matikan untuk dilatasi atau perkalian. Di sini untuk memperoleh bayangan titiknya ini sangat mudah sekali. Tinggal kita kalikan faktor skala K ini dengan titiknya. Ingat sekali lagi, tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan titiknya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan bayangan titik berikut dengan faktor skala 5. Nah, ini faktor skala atau nilai K-nya di sini yaitu 5. Untuk bagian A yaitu 4,1, lalu pada bagian B yaitu 2,5. Perhatikan cara memperoleh bayangan titiknya. Untuk bagian A yaitu X aksen, Y aksen. Ingat sekali lagi caranya untuk perkalian atau dilatasi ini tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan titiknya, sehingga jadinya sekarang ketika 5 kita kalikan dengan 4 berbeda. Lalu koma selanjutnya 5 kita kalikan dengan 1. Kita peroleh hasilnya di sini 5 kali 4 hasilnya 20,5. Kali 1 hasilnya, maka bayangan titiknya yaitu 20,5. Oke, lanjut pada bagian B, X aksen, Y aksen. Ingat sekali lagi, caranya tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan titiknya. 5 kita kalikan dengan 2, lalu 5 kita kalikan dengan 5, sehingga bayangan titiknya yaitu 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 kali 5 hasilnya 25, dan ini dia caranya untuk menyelesaikan soal tentang perkalian atau dilatasi dalam matematika. Sangat mudah sekali bukan? Selamat mencoba teman-teman di rumah ya. Dan video singkat dari kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.